Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 276. Sebuah chapter yang memperlihatkan sebuah pertarungan yang melibatkan 3 orang penyihir yang sangat membanggakan kekuatan mereka sendiri, di mana dalam pertarungan ini Yuno terkesan sudah mengalahkan Zenon dengan sebuah sihir atau teknik baru yang membuatnya memiliki sebuah senjata sihir baru. Lalu, benarkah Zenon sudah berhasil dikalahkan? Dan berapa banyakkah teknik Spirit Dive yang mungkin akan dimiliki oleh Yuno ke depannya? Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa pembahasan kali ini hanya berdasar dari beberapa terjemahan fans yang masih memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, dan baru bisa kita pastikan setelah terjemahan resmi dirilis. Karena itulah kami minta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 276 dengan subjudul sementara Boreas atau Boreas. Hal menarik pertama, sebagai pembuka cerita, kita diperlihatkan kalau kombi Golden Dawn akhirnya bertemu dengan Zenon Socrates yang terlihat cukup terkejut karena kedatangan Yuno dan juga Langris, di mana Zenon sendiri memiliki 2 alasan mengapa dia bisa terkejut. Pertama, karena dia tidak menduga kalau Yuno masih hidup setelah terkena serangan mematikan darinya. Kedua, karena Zenon tidak menyangka kalau penyusup yang berhasil masuk ke dalam kastil kerajaan Spade ternyata bukan para anggota perlawanan. Hal menarik kedua, dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Zenon kepada Yuno di halaman pertama, sang autor sudah mengkonfirmasi walaupun Zenon merupakan seorang penyihir tingkat tinggi sekaligus sebagai seorang devil possessed, tapi nyatanya dia tidak dapat merasakan sihir penyembuh yang ditinggalkan oleh William. Padahal sihir yang ditinggalkan oleh William tersebut merupakan sebuah sihir dengan area dan efek yang sangat besar. Dan secara tidak langsung, hal ini juga sudah mengkonfirmasi bahwa sihir milik William merupakan sebuah sihir yang sangat sulit untuk dirasakan atau dideteksi, bahkan oleh seorang penyihir setingkat Zenon. Hal menarik ketiga, lewat sebuah monolog di tengah pertarungan, Yuno menjelaskan bahwa setelah dia dikalahkan oleh Zenon di markas Golden Dawn, Yuno sudah menyadari dan menyimpulkan 2 hal tentang Zenon. Pertama, Zenon adalah seorang penyihir yang menggunakan sihir tulang untuk menciptakan sebuah pertahanan sempurna, karena tulang yang diciptakan oleh Zenon memiliki tingkat kebaratan yang sangat tinggi dan memiliki efek pasif yaitu regenerasi super, hingga membuat beberapa serangan fisik yang dilepaskan oleh Yuno di pertarungan sebelumnya terlihat tidak berpengaruh pada pertahanan sempurna milik Zenon yang tercipta dari sihir tulang. Kedua, Zenon menggunakan kekuatan iblis untuk menciptakan sekaligus memperkuat sihir Absolute Space atau ruang absolut, di mana sihir Absolute Space sendiri merupakan sebuah sihir yang terkesan memiliki efek yang serupa dengan sihir kompas milik Letoil, karena sama-sama dapat mengganggu sihir semua penyihir yang masuk ke dalam jangkauan sihir miliknya. Cuma bedanya, cara kerja dari sihir Zenon adalah mendominasi atau mengendalikan mana, sehingga dia dapat memanipulasi mana yang ada di dalam sihir Absolute Space, baik itu mana miliknya sendiri ataupun mana yang digunakan oleh orang lain untuk menciptakan sebuah sihir, sehingga Zenon dapat melenyapkan atau mengganggu sihir orang lain dengan cara mengeluarkan mana yang terkandung dalam sihir orang lain. Nah, sampai sejauh ini bisa kita simpulkan bahwa Yuno seharusnya memang sudah mengetahui 2 kemampuan Zenon, dan cukup masuk akal bila Langris sudah mengetahui 2 kemampuan Zenon dari Yuno. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa di halaman kedua Yuno malah melepaskan serangan yang dapat dengan mudah ditangkis dengan pertahanan sempurna milik Zenon, dan Langris malah melepaskan sihir spasial yang dapat dihadang dengan mudah dengan menggunakan sihir Absolute Space milik Zenon? Bukankah mereka berdua harusnya mengetahui kalau serangan yang mereka lepaskan adalah serangan yang sia-sia? Atau mungkin mereka berdua memiliki suatu tujuan tertentu dengan melepaskan sebuah serangan yang terkesan sia-sia? Lalu apa tujuan mereka berdua? Ya, karena hal ini belum dijelaskan oleh sang autor, maka kami akan memberikan 3 opini kami.
Opini pertama, ada kemungkinan bahwa Yuno dan Langgris ingin membuktikan atau memastikan kebenaran dari kesimpulan yang sudah dibuat oleh Yuno. Opini kedua, ada kemungkinan kalau Yuno dan Langgris sedang mengukur kemampuan Zenon, di mana hal ini didukung dengan tindakan Langgris yang menggunakan dua sihir yang serupa namun dengan tingkatan yang berbeda. Terlebih lagi saat sihir miliknya ditahan dengan mudah oleh Zenon, Langgris malah terlihat tersenyum, seolah apa yang terjadi di depannya sudah sesuai dengan harapan atau bahkan sudah sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau Langgris dan Yuno melepaskan serangan-serangan yang mudah ditahan atau ditangkis untuk menutupi kemampuan penuh yang mereka berdua miliki, sekaligus agar membuat Zenon percaya diri bahwa Zenon dapat menghadang serangan Yuno dan Langgris dengan cara biasa. Dan ketika Zenon menganggap kalau Yuno dan Langgris dapat ditahan dengan cara biasa, barulah Yuno melepaskan sebuah serangan kejutan dengan semacam kekuatan baru yang dapat digunakan untuk menghadapi dua kemampuan Zenon. Dan terbukti cara ini sudah berhasil membuat Zenon terkejut dan membuat Yuno berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Zenon. Dan bila ini memang benar, maka semua yang dilakukan oleh Yuno dan Langgris di chapter ini sepertinya memang sudah direncanakan sejak awal. Nah, menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian hal menarik keempat, seperti apa yang diperlihatkan di chapter ini, teknik atau sihir baru yang digunakan oleh Yuno terkesan tidak terpengaruh oleh sihir absolute space milik Zenon. Padahal sihir ruang absolut tersebut dapat memanipulasi semua mana yang ada di dalam ruang absolut. Lalu mengapa sihir atau teknik baru Yuno tidak terpengaruh oleh efek sihir absolute space milik Zenon? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini karena terjemahan fans yang sudah beredar memiliki sedikit perbedaan, di mana terjemahan pertama menyebutkan kalau sihir atau teknik baru Yuno tidak terpengaruh karena Yuno dicintai oleh mana hingga membuat efek absolute space yang dapat mendominasi dan mengendalikan mana tidak bekerja dengan baik pada teknik baru Yuno. Kemudian terjemahan kedua menyebutkan kalau teknik atau sihir baru Yuno tidak terpengaruh karena teknik atau sihir baru Yuno tercipta dari kumpulan mana murni dengan jumlah yang sangat besar hingga membuat efek dari absolute space tidak bekerja dengan baik pada teknik atau sihir baru Yuno. Hal menarik kelima, menurut terjemahan fans yang sudah beredar, nama dari teknik atau sihir baru Yuno adalah Spirit Dive Spirit of Boreas atau Spirit Dive Spirit of Boreas, sebuah teknik yang membuat Yuno terkesan sudah menggunakan 100% kekuatan Roh Agung karena membuat tubuh Yuno diselimuti oleh mana dari Roh Agung. Tidak hanya itu, Yuno juga terlihat memegang sebuah senjata sihir yang terkesan seperti gabungan dari tombak dan juga kapak. Tapi sayangnya sang autor belum menjelaskan secara detail apa saja kelebihan dari senjata sihir baru Yuno ini. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa saat ini Yuno sudah memiliki dua teknik Spirit Dive dan dua senjata sihir. Pertama ada Spirit of Zephyr dengan semacam pedang sihir, dan kedua ada Spirit of Boreas dengan semacam kapak sihir. Dimana karena hal inilah, menurut kami, setidaknya Yuno akan memiliki total 5 macam teknik Spirit Dive. Lalu, mengapa kami beropini kalau Yuno akan memiliki total 5 macam teknik Spirit Dive? Ya, tentu saja karena Zephyr dan Boreas sendiri terkesan sudah terinspirasi dari mitologi Yunani, tepatnya mitologi tentang Dewa Angin. Nah, untuk penjelasan tentang mitologi ini kami singkat aja ya. Karena biasanya ada yang gak suka kalau bahas tentang mitologi yang menjadi inspirasi di seri animanga, di mana di beberapa versi terdapat 5 dewa angin dalam mitologi Yunani. Pertama ada Aeolus atau Astreus, seorang dewa yang bisa disebut sebagai dewa 4 penjuru karena dia adalah dewa dari 4 angin penjuru sekaligus sebagai ayah dari 4 dewa angin. Karena itulah 4 dewa selanjutnya adalah anak dari Aeolus atau Astreus. Kedua ada Dewa Boreas atau bisa disebut juga dengan Dewa Angin Utara, di mana secara singkat dia dikenal dengan angin utara yang keras dan penuh badai, hingga mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya dengan mengerikan. Karena itulah dia sering diminta untuk menyiksa manusia. Bahkan dia sempat diminta oleh Hera untuk menenggelamkan kapal Herakles atau Hercules di Pulau Kos.
Namun dia juga sering membantu pelaut dengan memberi mereka angin yang ramah. Dewa ketiga adalah Eurus atau Dewa Angin Timur, yang dikenal sering membawa angin kehangatan dan angin hujan dari timur. Keempat ada Dewa Notus atau Dewa Angin Selatan atau Dewa Angin Barat Daya, seorang dewa yang sering membawa angin yang sangat hangat dan lembab. Namun angin yang dia hembuskan disertai dengan kabut dan hujan. Karena itulah dia sering disebut membahayakan bagi para gembala di puncak gunung dan para pelaut, sebab kabut yang dia bawa sudah menghalangi jarak pandang. Dan sebaliknya dia menjadi angin segar bagi para pencuri, karena kabut yang sudah dia bawa sudah mempermudah pekerjaan para pencuri. Dan kelima ada Dewa Zephyrus atau Dewa Angin Barat Yunani. Nah, berdasar dari apa yang kami sampaikan tadi, maka menurut kami 3 teknik spirit dive yang akan dikuasai Yuno di masa depan sepertinya akan memiliki nama sementara. Pertama, Spirit of Eurus, kedua Spirit of Notus, dan yang ketiga sekaligus yang terkuat adalah Spirit of Aeolus atau Spirit of Astreus. Hal menarik keenam, seperti apa yang diperlihatkan di akhir chapter 276, Yuno berhasil mendaratkan sebuah serangan ke tubuh Zenon dengan menggunakan spirit dive Spirit of Boreas, hingga membuat Zenon terkejut dan terkesan sudah dikalahkan oleh Yuno. Lalu benarkah Zenon sudah kalah dari Yuno? Ya, menurut kami sendiri Zenon belum kalah dari Yuno. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena Zenon belum mengeluarkan kekuatan penuh, di mana hal ini ditandai dengan form atau wujud Zenon yang diperlihatkan di chapter ini sama seperti wujud Zenon saat dia menggunakan kekuatan iblis sebesar 55% untuk mengalahkan Yuno. Padahal Zenon dapat mengeluarkan dan menggunakan 80% kekuatan iblis seperti apa yang dikatakan oleh salah satu dark disciple bernama Gaderois. Lalu, akankah Zenon menggunakan kekuatan iblis sebesar 80% untuk menghadapi Langgris serta Yuno? Dan bila Zenon benar-benar menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%, sanggupkah Yuno mempertahankan sihir atau teknik baru miliknya untuk menghadapi Zenon? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.